Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Mudarse, Komite Pembelajar di SMPN 1 Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berbagi praktek baik. Dengan tema keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial pada materi pokok silsilah keluarga. Persiapan awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid. Kedua, membuat modul ajar yang berdiferensiasi sesuai profil murid, yakni sesuai gaya belajar murid. Tiga, menyiapkan materi ajar berupa bahan ajar tentang sejarah dan silsilah keluarga, video tentang silsilah keluarga dari link YouTube, gambar-gambar tentang keluarga, dan pohon keluarga. Menyiapkan lembar kerja tentang sejarah dan silsilah keluarga. Selanjutnya, menyiapkan alat bantu dan media pembelajaran, dan menentukan metode pembelajaran, ceramah bervariasi, tanya jawab, observasi, wawancara, dan presentasi. Asesmen awal di sekolah kami dilakukan pada awal tahun pembelajaran yang dikoordinir oleh urusan kurikulum. Hasil asesmen awal dari kelas 7B yang berjumlah 24 anak sebagai berikut. Anak yang mempunyai gaya belajar visual berjumlah 10 anak, auditori berjumlah 7 anak, dan kinestetik berjumlah 7 anak. Berdasarkan hasil asesmen awal, maka sebelum menyusun modul ajar, saya membagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2 adalah kelompok gaya belajar visual, kelompok 3 dan 4 auditori, dan kelompok 5-6 adalah dengan gaya belajar kinestetik. Persiapan selanjutnya adalah menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Modul ajar yang berdiferensiasi pada persiapan pembelajaran materi pokok silsilah keluarga ini bisa terlihat dari pembagian kelompoknya, 2 bahan ajar, dan hasil karya dari siswa. Berikut ini adalah contoh lembar kerja peserta didik dengan gaya belajar visual. Lembar kerja peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Dan berikut ini adalah lembar kerja peserta didik dengan gaya belajar auditorial. Bahan ajar berupa gambar pohon keluarga, video dari YouTube, buku paket, dan sumber lain dari internet. Metode pembelajaran yang pertama adalah menggunakan ceramah yang bervariasi dan tanya jawab. Awal pembelajaran, guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik berkaitan dengan nama anggota keluarganya. Misalnya, apakah kalian mengetahui nama ayah dan ibu dari orang tua kalian? Apakah kalian mengetahui nama ayah dan ibu dari kakek nenek kalian? Peserta didik difasilitasi guru untuk mengaitkan gambar yang telah ditampilkan dengan kegiatan belajar. Guru menjelaskan tentang silsilah keluarga dan menginformasikan tujuan pembelajaran, teknik asesmen, mekanisme langkah-langkah kegiatan. Metode pembelajaran kedua adalah dengan teknik wawancara. Peserta didik melakukan wawancara kepada orang tua tentang nama-nama anggota keluarganya. Peserta didik melakukan wawancara kepada anggota keluarganya tentang pengalaman yang paling berkesan dalam hidupnya. Kemudian, teknik selanjutnya adalah dengan observasi atau pengamatan. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap gambar dan video tentang pohon keluarga dan silsilah keluarga. Teknik selanjutnya adalah presentasi. Peserta didik
mempresentasikan hasil wawancara dengan keluarga tentang pengalaman paling berkesan dalam hidupnya di depan kelas. Selain itu juga peserta didik memajang hasil karyanya berupa pohon keluarga di papan pajang. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Untuk sikap, saya memantau perkembangan sikap peserta didik pada tiap pertemuan dengan membuat rubrik dengan nilai A sama dengan 4, sangat baik, B 3, baik, C 2, cukup, D 1, kurang. Untuk asesmen formatif pengetahuan, ada satu pertanyaan yaitu bagaimana sejarah asal-usul keluarga masing-masing. Sedangkan pada asesmen formatif keterampilan berupa lembar pengamatan yaitu berupa rubrik tentang pohon keluarga, cerita hidup anggota keluarga, dan rubrik tentang cita-cita. Berikut adalah rubrik penilaian produk tentang pohon keluarga. Rubrik penilaian produk tentang cerita hidup anggota keluarga. Refleksi untuk peserta didik berupa pertanyaan seperti: adakah kesulitan ketika wawancara dengan anggota keluargamu? Adakah kesulitan dalam membuat jurnal harian dan menuliskan 10 keinginan di masa depan atau peristiwa unik yang kamu alami? Serta menuliskan emotikon perasaan selama pembelajaran. Sedangkan untuk guru berupa evaluasi diri dan tindak lanjut. Kelebihan pembelajaran pada materi kali ini, kekurangan pembelajaran, kendalanya apa, catatan khusus, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut. Berikut adalah video dan foto-foto selama proses pembelajaran. Paling ganteng kang baru. Jangan. Kang baru. Seleb dong, seleb. Saya tekan. Seleb. Hasil karya yang beragam. Ada yang menggunakan Canva, aplikasi Sisila Keluarga pada Play Store, menggambar di buku gambar, maupun yang membuat bagan di buku tulis. Demikian praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.